Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Bude Sinta Ediana Putri. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Pakuan. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang KPK dan FPB. Silakan disimak baik-baik. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah KPK dan FPB. Anak-anak, coba perhatikan gambar buah-buahan berikut ini. Bagaimana kira-kira caranya agar kalian bisa membagi buah-buahan berikut ini dengan sama rata? Sebelum kalian mempelajari KPK dan FPB, kita pahami dulu tentang kelipatan dan faktor. Kelipatan yang pertama. Definisi dari kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Kita misalkan, kita ambil angka yang paling sederhana, angka 2. Kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Berikutnya, kita akan membahas apa yang dinamakan faktor. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan tersebut. Misal kita ambil salah satu bilangan, yaitu bilangan 10. Nah, berapakah saja yang bisa membagi habis tanpa sisa bilangan 10 tersebut? Jadi, yang merupakan faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Apa itu KPK? Definisi KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Langsung kita masuk contoh. Tentukan KPK dari 5 dan 6. Karena ini kelipatan persekutuan terkecil, maka kita mencari kelipatan dari 5 dan 6. Karena kita mencari kelipatan persekutuan terkecil, maka kita mendapatkan suatu bilangan kelipatan yang paling kecil yang sama antara kelipatan 5 dan kelipatan 6. Coba berapa? Ya, benar. 30. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 5 dan 6 yaitu 30. Berikutnya akan saya sampaikan faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Langsung kita menuju ke contoh. Kita akan mencari nilai FPB dari kedua bilangan ini, yaitu 12 dan 18. Karena kita mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar, maka kita mencari faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Jadi, berapakah FPB-nya? Nah, berarti faktor persekutuan terbesarnya adalah kita peroleh faktor bilangan terbesar yang sama dari 12 dan 18, yaitu angka 6. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Ada beberapa cara selain yang tadi saya sudah sampaikan tentang mencari KPK dan FPB. Dengan menggunakan faktor prima. Mencari KPK dan FPB bisa dengan menggunakan faktor prima. Kita cari KPK dan FPB dari 12 dan 18.
Pertama-tama kita cari 12 dulu. Kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 12 dibagi 2 akan mendapatkan 6. Masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima pertama, yaitu angka 2. 6 dibagi 2 akan dihasilkan 3. Dan 3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka akan didapatkan 12 sama saja dengan 2 kali 2 dikali 3. Atau bisa disederhanakan 2 pangkat 2 dikali 3. Sudah jelas ya? Begitu juga dengan kita mencari faktor prima dari 18. Maka didapatkan 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Bisa disederhanakan menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kita cari KPK-nya dulu. Kita lihat, pilihlah salah satu dari bilangan pokok yang memiliki pangkat terbesar. Untuk mencari KPK, kita mencari bilangan pokok dengan pangkat yang terbesar. Untuk 12, 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk 18, 2 kali 3 kuadrat. Maka kita cari yang atas adalah 2 pangkat 2, yang bawah adalah 2 pangkat 1. Kita ambil yang pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk yang bilangan pokoknya 3. Yang atas 3 pangkat 1, yang bawah 3 pangkat 2, maka pangkat yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Kita taruh di sini. Nah, setelah diperoleh pangkat yang terbesar, kemudian kalian kalikan. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama saja dengan 4 kali 9, yaitu 36. Jadi KPK 12 dan 18 adalah 36. FPB dipilih salah satu dari bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terkecil. Nah, kalau tadi pangkat yang terbesar, sekarang pangkat yang terkecil. FPB dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1, yaitu 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Gimana anak-anak? Mudah sekali kan? Oke, ketika kalian sudah bisa mencari KPK dan FPB, pasti kalian bisa dong mengaplikasikan dengan soal cerita. Yes. Kita masuk ke soal cerita yang berkaitan dengan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian baca ya. Yang pertama, Rogu mengunjungi perpustakaan dalam setiap 6 hari sekali. Dimas 4 hari sekali. Sedangkan Rangga setiap 8 hari sekali. Ketika mereka bersama-sama berjumpa di perpustakaan pada tanggal 28 Januari, maka tanggal berapakah mereka akan berjumpa lagi di perpustakaan tersebut? Coba kalian pikirkan, dengan memakai apa soal tersebut kita bisa selesaikan. Soal yang kedua, Ibu Rogu mempunyai 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, 72 buah manggis. Nah, Ibu Rogu ingin membagikan buah-buahan tersebut secara rata terhadap teman-temannya Rogu. Bagaimana cara membagikannya?
Kita simak baik-baik ya, bagaimana cara penyelesaiannya. Kita selesaikan soal yang pertama. Nah, pada soal pertama, tadi Rogu dan kawan-kawannya ingin berjumpa kembali di dalam perpustakaan itu. Nah, 6, 4, 8, kita mencari KPK dari 6, 4, dan 8 tersebut. Caranya boleh memakai faktorisasi prima atau dengan memakai perkalian yang sebelumnya saya sampaikan. Oke. 6 sama dengan 2 kali 3. Ini dengan memakai faktorisasi prima ya. 4 2 kali 2 atau disederhanakan dengan 2 pangkat 2. 8 2 kali 2 kali 2 atau bisa disederhanakan dengan 2 pangkat 3. Nah, kalian sudah tahu bahwa soal yang pertama bisa diselesaikan dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Bagaimana cara mencari KPK sudah dipelajari sebelumnya. Kita cari pangkat yang terbesar. Oke. Nah, dengan bilangan pokok 2, kita cari yang terbesar. Ini adalah 2 pangkat 1. Yang ini 2 pangkat 2 dan yang ini 2 pangkat 3. Berarti yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya 6 ada 3 pangkat 1. Yang di sini tidak ada 3, artinya sama saja dengan 3 pangkat 0. Dan di sini juga tidak ada 3, sama saja dengan 3 pangkat 0. Maka yang kita ambil adalah 3 pangkat 1. Jadi KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3. Maka KPK-nya adalah 24. Selanjutnya kita selesaikan persoalan dari soal yang pertama. Mereka bertiga mengunjungi perpustakaan pada tanggal 28 Januari. Kalian tahu Januari sampai tanggal berapa? Ya, betul, sampai tanggal 31 ya. Nah, makanya ketika kita masuk sampai Januari akhir, maka dari tanggal 28 sampai tanggal 31 sudah berlangsung 3 hari. Sedangkan KPK yang tadi kita dapatkan adalah 24. Nah, kemudian kita kurangkan saja. 24 tadi dikurangi dengan 3 hari yang sudah berlangsung sampai tanggal 31 Januari. Jadi sisanya adalah 21. Maka didapatkan Rogu, Dimas, dan Rangga akan bertemu kembali pada tanggal 21 Februari. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang kedua. Nah, masih ingat soal yang kedua? Ya, betul. Ibu Rogu mempunyai banyak sekali buah-buahan dan Ibu Rogu ingin membagikannya kepada teman-temannya Rogu. Nah, bagaimana biar buah-buahan itu terbagi dengan rata? Ya, ada 96, 48, dan 72. Jadi, kita harus menyelesaikannya dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kita cari faktor dari 96. Oke, seperti biasa kita memakai faktorisasi prima. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dan seterusnya. Ternyata didapatkan 2 pangkat 96 adalah 2 pangkat 5 dikali 3. 48 2 pangkat 4 dikali 3. 72 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat
2. Karena kita mencari FPP, maka kita ambil apa coba? Pangkat yang terkecil. Kita lihat bilangan pokok yang 2, manakah yang paling kecil pangkatnya? Ya, betul. Yaitu 2 pangkat 3. Kita ambil yang 2 pangkat 3. Nah, terus yang bilangan pokok 3, pangkat yang terkecil mana? Ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, berarti pangkat yang terkecil adalah 3. Maka FPP dari 96, 48, dan 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Akan didapatkan 24. Jadi FPP dari ketiga bilangan ini adalah 24. Bagaimana menjawab penyelesaian soal yang kedua? Maka akan didapatkan jumlah anak-anak yang akan dibagi buah-buahan tersebut oleh ibu ada 24. Nah, biar rata bagaimana? Karena banyaknya rambutan ada 96, maka 96 dibagi 24. Banyaknya jeruk keseluruhan ada 48, maka 48 dibagi 4, 24 ada 2. Banyaknya buah manggis ada 72, maka 72 dibagi 24 ada 3. Next. Nah, jadi masing-masing anak akan mendapatkan buah rambutan sebanyak 4 buah, jeruknya 2 buah, dan manggis sebanyak 3 buah. Seperti itu, sudah jelas ya anak-anak bagaimana cara mencari KPK dan FPP serta aplikasinya pada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selamat mencoba pada soal-soal berikutnya. Terima kasih. Kalian cari soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat kalian kerjakan dengan KPK.